Halo, selamat pagi, sore, siang, dan juga malam. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil proyek puas saya di mata kuliah Big Data dan Big Data Mini. Oke, di sini saya mengambil sebuah data yang saya akan progres untuk kedepannya, yaitu adalah bencana gempa bumi. Oke, di sini judul awalnya saya menyusun sebagai yang diberikan template Pak Fitnawi kepada kita mahasiswa. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada pada jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire. Sebagai memiliki tingkat aktivitas simik yang sangat tinggi, gempa bumi menjadi bencana alam yang sering terjadi dan berdampak signifikan terhadap keselamatan manusia, infrastruktur, serta stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan analisis data yang komprehensif dan memahami pola kejadian gempa bumi di Indonesia. Sering meningkatnya volume dan kompleksitas dan kebencanaan dan pendekatan dalam big data mining. Menjadi solusi yang dapat mengolah data berkala besar, beragam, dan cepat berubah. Teknologi seperti Apex Spark yang memungkinkan pengurusan data, distribusi dan efisien sehingga mampu menangani tentang analisis dan kebencanaan. Di sini ada tujuan dan penelitian. Ya, tujuan di sini adalah dari final project ini mungkin salah satunya adalah menganalisis distribusi dan pola kejadian gempa bumi yang di Indonesia berdasarkan data yang historis atau yang betul-betul valid. Melakukan eksplorasi data yang memberikan wawasan awal dari ketika wilayah dan tingkat kejadian gempa tertinggi. Membangun model analitik berbasis big data dan mendukung pengambilan keputusan terkait mitigasi bencana. Dan juga di sini ada poin selanjutnya, metode yang diusulkan metode yang digunakan dalam penelitian meliputi pengolahan data, Spark, dan juga data processing atau exploratory data atau EDAS, seleksi fitur berdasarkan referensi, tujuan analisis, pembangunan model, analisis, dan merupakan performa model. Tinjauan pustaka yaitu status minimal 6 paper yaitu adalah speed data, data alas, Spark, dan lain sebagainya yang ada di laporan. Yang kedua adalah profil database. Di sini ada karakteristik data. Dataset yang digunakan merupakan data kejadian bencana gempa bumi di Indonesia dengan karakter sebagai berikut. Jenis data, struktur, semi, tekstur, jumlah record, kurang lebih dari 40 data kejadian. Atribut utama isinya ada tanggal kejadian, lokasi, kabupaten, profesi, jenis kejadian, dan dampak atau korban dan kerusakan. Di set ini juga memenuhi karakteristik big data atau 5V yaitu volume data, variate data, value, varsity, dan velocity. Sumber data yang saya ambil yang ada di sini nanti bisa divalidasi semua real dan eh, benar-benar terjadi. Dan juga di sini ada data processing. Di tahap data processing ini, tahapan processing yang dilakukan meliputi pemrosesan data Excel, ke format CSV, perbaikan struktur, head, dataset, dan penghapusan non-data yang hilang kosong dan penyamaan nama kolom, filtering, dan juga berdasarkan kolom provinsi. Di sini alasan pemilihan mode ini merupakan karena dataset awal memiliki struktur header yang tidak konsisten dan pendekatannya agar dipilih dapat mudah diproses oleh Spark, mengurangi noise dan meningkatkan kualitas analisis. Dan segmentasi data analisis yaitu proses EDA yang dilakukan menggunakan query Spark atau SQL, group by dan agregasi dan evaluasi di seputar dan gempa bumi provinsi. Hasil EDA yang sini adalah hasil EDA yang menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kejadian gempa bumi tertinggi dan wilayah aktivitas teknologi tinggi cenderung memiliki frekuensi gempa lebih besar. Di sini adalah seleksi fitur. Seleksi fitur di sini adalah fitur yang dipilih, provinsi, tanggal kejadian, jenis kejadian, dan jumlah korban. Metode seleksi adalah fitur dilakukan manual dan berbasis domain count atau karena dapat bersifat kebencanaan dan memiliki keterbatasan jumlah record. Hasil seleksi eh,
Di telah terpilih dianggap relevan dan mempresentasikan pola kejadian gempa. Di sini ada eh, data modeling. Data modeling ini yang telah kita klasifikasi sederhana untuk memprediksi kategori wilayah rawan gempa bumi, frekuensi kejadian. Di sini ada sebuah perintah-perintah yang dapat dijalankan, yang sudah dites di eh, Google Colab saya sendiri, dan juga di sini ada link yang saya paparkan, yaitu Google Colab saya, dan nanti di bawahnya akan saya berikan link presentasi saya pada kali ini. Dan juga di sini ada evaluasi model, yaitu evaluasi dilakukan menggunakan query, precision, dan recall. Dan juga di sini ada interpretasi hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola wilayah rawan gempa dengan tingkat akurasi cukup baik meskipun masih terdapat keterbatasan data. Yang kedelapan adalah analisis dan pembahasan. Di sini model menghasilkan performa tertentu karena data relatif kecil, fitur terbatas, pola gempa sangat dipenuhi oleh geologis kompleks. Lanjut di sini ada penjelasan terkait poin nomor 8 dan juga di sini nomor 9 yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini yang sangat penting, mungkin bisa saya bacakan. Berdasarkan eksperimen yang saya rangkum, dapat disimpulkan bahwa pendekatan data mining dapat diterapkan secara efektif untuk menganalisa data bencana khususnya di gempa bumi Indonesia. Melalui tahapan data mining, melalui processing dan data eksplorasi dan data analisis, seleksi fitur dan proses modeling dan pemahaman pola distributor pada kejadian gempa bumi pada berbagai provinsi Indonesia. Model kualifikasi yang dibangun menggunakan algoritma logis dengan bantuan PySpark MLLB mampu mengelompokkan provinsi dalam kategori wilayah rawan dan tidak rawan. Oke, di sini saya juga memberikan kesimpulan dengan sebagai mahasiswa di bidang informatika yang mempelajari tentang data mining, penelitian ini memberikan pengalaman saya langsung dapat menerapkan konsep-konsep yang telah diajarkan dosen saya kepada saya, dan juga menerapkan sebuah eh, fitur-fitur sehingga model yang dihasilkan dan memberikan hasil yang cukup lebih dari akurat dan bermanfaat dan mendukung analisis dan pengambilan keputusan terkait mitigasi bencana. Di sini ada poin ke-10 yaitu referensi yang saya buat dari semua sumber-sumber yang saya buat dalam eh, tugas akhir final project ini. Mungkin sekian dulu dari presentasi saya. Untuk validasinya bisa membuka Google Colab saya untuk hasil data yang di scanning tentang gempa bumi. Sekian dari saya, Rodikantara Purba. Saya pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.